Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori atom. Teori atom yang kita pelajari ada 5. Yang pertama dimulai oleh Dalton, yang kedua dikembangkan oleh Thomson, yang ketiga dikembangkan oleh Rutherford, dan yang keempat dikembangkan oleh Bohr, dan yang terakhir yang kita kenal sekarang yaitu model mekanika kuantum. Mari kita bahas masing-masing. Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan oleh Dalton melalui postulatnya, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian yang kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga yaitu atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Dan yang terakhir yaitu atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dari postulat yang dikemukakan oleh Dalton, selain menjelaskan teori atomnya, terdapat kelebihan pada postulat tersebut, di mana dari poin nomor 3 dan 4, Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Namun, ada juga beberapa kelemahan pada teori atom Dalton, di mana Dalton tidak dapat menerangkan sifat listrik atom, dan pada kenyataannya atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel. Teori atom Dalton ini kemudian dikembangkan oleh teori atom Thomson. Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif, dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimutinya, sehingga atom bermuatan netral. Jika digambarkan, model atomnya seperti roti kismis. Thomson mengemukakan teori atomnya berdasarkan percobaan tabung sinar katoda dan menemukan partikel subatom yaitu elektron. Pada percobaan tersebut, berkas sinar ditembakkan dari katoda ke anoda dan melalui lubang atau celah hingga menuju layar dan menghasilkan pendaran cahaya. Thomson berasumsi bahwa yang membuat pendaran pada layar merupakan suatu partikel, sehingga pada pengujiannya Thomson menempatkan sebuah baling-baling atau roda di antara katoda dan anoda, dan ketika dihubungkan dengan sumber arus, baling-baling atau roda tersebut bergerak. Hal ini menandakan bahwa memang sinar katoda merupakan suatu partikel materi ketika tabung katoda dipasang 4 magnet. Ternyata berkas sinar dibelokkan oleh plat menuju atau mendekati kutub positif pada plat. Hal ini mengindikasikan bahwa partikel berkas sinar katoda memiliki muatan negatif dan berikutnya dikenal sebagai elektron. Adapun kelebihan dari teori atom yang dikemukakan oleh Thomson ini yaitu yang pertama, dapat menerangkan adanya partikel subatom, dan yang kedua yaitu dapat menerangkan sifat listrik atom. Namun, kelemahannya yaitu Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom yang kemudian dikembangkan lagi pada teori atom Rutherford. Rutherford mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Teorinya didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Sinar alfa ditembakkan melalui celah pada 4 timbal menuju ke lempeng emas dan dihamburkan ke layar dan menghasilkan pendaran cahaya.
Pada percobaan tersebut, terdapat beberapa fakta yang didapat dari berkas sinar alfa yang dilewatkan ke lempeng emas. Ternyata, mayoritas sinar diteruskan ke belakang lempeng yang terlihat dari pendaran yang dihasilkan. Jika kita gambarkan, kondisinya kira-kira seperti ini. Jadi, kebanyakan sinar alfa diteruskan ke layar yang artinya hampir semua bagian atom merupakan ruang hampa. Kemudian, terdapat berkas sinar alfa yang dibelokkan. Rutherford menyimpulkan bahwa ada partikel lain pada atom yang membelokkan berkas sinar alfa. Karena berkas sinar alfa bermuatan positif, maka partikel pada atom tersebut pasti juga bermuatan positif, yang mengakibatkan adanya tolakan yang membelokkan berkas sinar alfa. Lalu, ternyata terdapat sejumlah kecil berkas sinar alfa yang dipantulkan, di mana hal itu disebabkan seolah-olah ada partikel lain yang bertumbukan dengan berkas sinar alfa, dan tumbukan itu terkonsentrasi pada satu bagian. Hal ini membuat Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki partikel bermuatan positif yang berada di tengah-tengah atom yang selanjutnya disebut sebagai inti atom. Dari teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford, terdapat beberapa kelebihan, yaitu dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis, dan juga dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Namun, ada juga kelemahan pada teori atom Rutherford, di mana Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh atau menabrak inti. Kelemahan teori atom Rutherford kemudian dijawab oleh teori atom berikutnya, yaitu yang dikembangkan oleh Bohr. Bohr mengemukakan bahwa apabila elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi atau spektrum yang dipancarkan akan bersifat kontinu. Namun, Bohr melalui percobaan spektrum atom hidrogennya mendapati bahwa spektrum atom bersifat diskrit atau terputus-putus. Spektrum atom yang diskrit ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu yang disebut kulit atom. Bohr pada percobaan spektrum atom hidrogen menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah-pindah lintasan sambil menyerap atau melepas sejumlah energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi akibat menyerap sejumlah energi disebut dengan eksitasi. Keadaan eksitasi ini hanya berlangsung sementara saja, karena elektron yang menyerap energi tersebut menjadi tidak stabil, sehingga elektron akan kembali lagi ke keadaannya semula dengan melepas energi yang diserap tadi. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah sambil melepas sejumlah energi disebut emisi. Adapun kelebihan dari teori atom Bohr, yang pertama yaitu dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford, di mana elektron tidak akan jatuh ke inti karena pergerakan elektron terjadi dalam lintasan yang stasioner atau tetap. Yang kedua yaitu dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Sementara kelemahan dari teori atom Bohr yaitu tidak dapat menjelaskan penyimpangan atom-atom yang lebih besar dari hidrogen. Lintasan elektron pada kenyataannya berbentuk elips, bukan lingkaran, dan posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Selain itu, juga tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, yaitu peristiwa terpisahnya spektrum garis ketika dilewatkan pada suatu medan magnet. Berikutnya, model atom mekanik kuantum atau teori atom modern. Model atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel diskrit seperti yang dijelaskan oleh Bohr, namun elektron memiliki sifat dualisme materi.
Seperti yang telah dinyatakan oleh de Broglie, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang, di mana pergerakan elektron dalam lintasannya berbentuk gelombang. Kemudian, Schrödinger menemukan persamaan gelombang yang menjelaskan sifat dari gelombang elektron ini. Teori atom modern mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut orbital, yaitu ruang tempat peluang atau ketidakbolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Hal ini didasari oleh prinsip ketidakpastian dari Heisenberg yang mengatakan bahwa akibat pergerakan elektron secara terus-menerus berpindah, maka sangat sulit untuk mengetahui posisi suatu elektron dalam atom. Namun, elektron tersebut akan lebih sering berada pada suatu ruang yang disebut dengan orbital. Kelebihan dari teori atom ini yaitu dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom dan juga elektron, serta kebolehjadiannya ditemukannya orbital. Lalu teori ini juga menjelaskan bagaimana mengukur perubahan energi eksitasi dan emisi elektron. Sementara kelemahan dari teori atom modern yaitu rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dengan atom yang berelektron tunggal, serta model atom ini sering diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.